Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah seorang pemabuk yang masuk surga sambil tertawa. Kisah ini dikutip dari detik.com. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak sekali sahabat, salah satu di antaranya ada yang pemabuk dan jenaka. Menurut riwayat, ia akan masuk surga sambil tertawa. Seorang pemabuk yang masuk surga sambil tertawa adalah Nuaiman bin Amru bin Rafa'ah. Mengutip dari buku Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga karya Haji Ahmad Zaki El-Syafa, Nuaiman dikenal sebagai orang yang jenaka. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda, ia akan masuk surga dengan tertawa. Ia merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak mengikuti peperangan. Ibnu Haris Ustadz Ahong, dalam buku Islam Kafah Bukan Ajaran Penuh Amarah menukil riwayat Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yang menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat dan anaknya yang suka mabuk. Menurut ulama, sahabat tersebut bernama Nuaiman dan anaknya yang bernama Abdullah dihukum karena mabuk. Riwayat ini menjadi kuat menurut Ibnu Abdil Bar sebab ada riwayat Al-Zubair bin Bakekar dari Muhammad bin Amr bin Hazm. Ia bercerita, saat itu di Madinah ada seorang lelaki yang selalu mabuk. Ia diantar bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun disuruh Rasulullah SAW memukulnya dengan sandal dan ditaburi debu. Saat sudah banyak debunya, seorang sahabat melakukan sumpah serapah, semoga Allah melaknatmu. Namun Rasulullah SAW yang mendengar hal tersebut segera menegur orang itu, jangan begitu, walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dalam riwayat lain, Nuaiman dan anaknya bukan hanya sekali mabuk. Menurut Imam Ibnu Abdil Bar, Nuaiman mabuk sebanyak lebih dari 50 kali. Ia pun dihukum berkali-kali oleh Rasulullah SAW dan sahabat lainnya. Namun, Nuaiman memiliki sifat jenaka yang selalu membuat Rasulullah SAW terhibur. Nuaiman pernah berulah sampai-sampai membuat Rasulullah SAW tersenyum hingga nampak gigi gerahamnya. Diceritakan, pada suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Salah satunya ada Suwaibit bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman berkata, kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah. Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya atau budak. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibit. Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya, kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut kemudian berkata, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka, yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang berapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibit yang dijawab oleh Nuaiman kemudian,
sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadits mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.